wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, ya, dan juga pada saat ini Allah berikan kita satu nikmat lagi, yaitu nikmat menuntut ilmu, yang dimana inilah jalan yang dapat mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jamaah sekalian yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita semua tentu sudah sangat mengetahui, ya, sudah sangat menyadari, memahami dengan benar bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya, kita semua akan menjumpai ajal kita masing-masing. Ya, saya, antum semuanya akan mendapati ajal. Maka ternyata setelah kita meninggal, ya, ada kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan untuk orang-orang hidup, orang-orang yang masih hidup. Ya, kalau kita masih hidup, ya kewajibannya pada diri kita. Tapi setelah kita meninggal dunia, kewajiban itu ternyata dibebankan kepada orang-orang yang masih hidup, atau dia dikatakan hak-hak orang yang meninggal dunia terhadap orang yang masih hidup, ya, atas orang yang masih hidup. Jadi ada 7 hak. Jadi ada 7 hak orang yang meninggal dunia terhadap orang yang masih hidup. Apa? Ya, yang pertama atau 4 yang pertama ini berkaitan dengan jasad kita. Ya, saya kira jamaah sudah sangat mengetahui ini, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama apa? Dimandikan. Nah, ini wajib, ya, bagi orang yang masih hidup. Kalau tidak ada yang memandikan jenazah tersebut, maka dia akan, ya, berdosa. Kemudian apa? Dikafani. Ya. Setelah dikafani, disolati. Ya. Dan keempat adalah dikuburkan. Ini sudah sering kita, ya, lakoni, ya, sering mungkin juga kita mendapati kematian tiap harinya, ya, tiap waktunya. Kita pun hadir berjamaah di masjid untuk menyolati jenazah, bahkan ikut mengantarkannya sudah sering. Ya, alhamdulillah kewajiban ini kita selamat karena sudah kita tunaikan. Tapi ternyata masih ada 3 kewajiban lagi yang banyak kaum muslimin melalaikannya. Ya. Terutama pada kewajiban yang terakhir, yang ke-7. Dan 3 kewajiban yang tersisa ini adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta si mayit, harta orang yang meninggal dunia. Apa itu? Yang ke-5 adalah membayarkan atau melunasi utangnya. Ya, jadi harus dilunasi utangnya. Meski sebenarnya, ya, kewajiban ini adalah orang yang berutang. Tapi masa kalau kita punya orang tua yang berutang, kita membiarkan orang tua kita terkatung-katung di akhirat kelak karena ditunda penghisapannya, karena belum dilunasi utangnya. Ya, maka ahli warisnya atau keluarganya harus melunasi utangnya itu. Ya. Yang kedua adalah yang keenam adalah wasiat, ya. Tunaikan wasiat.
Ya, apabila dia memberikan wasiat sebelum dia meninggal, wasiat itu adalah pesan kematian, menjelang kematian. Ya, yang harus ditunaikan setelah meninggalnya orang yang berpesan tersebut. Selama wasiat tersebut itu ya wasiat yang sah di mata syariat. Ya, wasiat yang sah di mata syariat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain." Ya. Jadi ditunaikan wasiatnya dulu ya. Utangnya dulu baru wasiatnya. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak kaum muslimin mengabaikannya. Apa itu? Iya, saya kira sudah tahu semua karena temanya sudah ketahuan ya, yaitu tentang warisan. Iya. Maksudnya bagaimana? Kan Ustadz warisannya dibagi-bagi jika kepada ahli warisnya. Masa berdosa kalau begitu? Iya, diberikan kepada anaknya, diberikan kepada istrinya. Di mana dosanya? Iya. Kesalahannya terletak ketika membaginya tidak sesuai dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah berdosa. Iya. Kenapa kami katakan berdosa? Iya, itu bukan perkataan ana sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan hukuman. Nanti kita akan jelaskan, kita kaji satu persatu ayat-ayat tentang warisan tersebut. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum ya, itu untuk dilaksanakan, untuk ditunaikan, untuk dikerjakan. Seperti Allah syariatkan kita salat. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, dirikanlah salat ya dari tergelincirnya matahari, terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada malam hari juga ya. Maka kita wajib untuk melaksanakan salat. Iya. Allah perintahkan kita ya faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan Ramadan itu, menyaksikan bulan Ramadan itu atau hilalnya, maka hendaklah dia berpuasa. Ini perintah. Maka sama juga tentang warisan tersebut. Allah telah menentukan pembagian-pembagiannya. Ya. Anak berapa, istri berapa, ya, ibu berapa. Maka pembagian-pembagian ini tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita atur seenak hatinya kita. Allah tetapkan kita sholat 5 waktu sehari. Masa kita mengatakan, oh saya 3 waktu saja. Ya, Allah tetapkan kepada kita puasa 30 hari dalam 1 bulan itu. Ya, bulan Ramadan itu. Masa kita katakan, saya mau puasa 15 hari saja. Tidak bisa. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita melanggarnya, kita tidak melaksanakannya, kita berdosa. Ya, kita berdosa. Iya. Banyak ya fenomena-fenomena yang kita lihat, kita saksikan tentang pembagian warisan ini. Dan ternyata ya tidak sedikit masalah-masalah yang timbul, bukan sedikit, banyak sekali ya. Ya, fitnah-fitnah yang timbul, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah disampaikan 1400 tahun yang lalu, lebih yang lalu ya. Beliau mengatakan, ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas. Pelajarilah ilmu pembagian warisan itu dan ajarkan kepada orang-orang. Fa inni imru'un maqbudun, karena aku ini manusia yang akan dicabut nyawanya. Wa innal ilma sayuqbad, dan ilmu warisan itu juga akan dicabut. Ya. Wa tazharul fitan. Akhirnya ketika dicabut enggak ada yang mempelajarinya, enggak ada yang orang mengajarkannya, maka akan timbul fitnah. Ya. Fitnahnya apa saja? Ya, permusuhan antara adik kakak, ya, persengketaan, ya, pertikaian, bahkan sampai membunuh ahli waris. Ya, banyak masalah-masalah didapatkan yang timbul setelah ya ketika membaginya tidak sesuai dengan warisan, pembagian warisan Islam. Ya, Rasul katakan wa tazharul fitan hatta yakhtalifal isnani fil fariidhah, sampai nantinya ya 2 orang berselisih dalam pembagian warisan itu, wala yajidani ma yaqdi bihima, dan tidak menemukan siapa yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah paham sudah meninggal dan tidak ada yang mewariskan ilmu ini, tidak ada yang mempelajarinya lagi, terkubur. Dan ini pun juga
hadis yang lain serupa. Rasul mengatakan, ya, ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Pelajarilah faraid dan ajarkan kepada manusia, ya. Fa innahu nisful ilmi. Karena pembagian warisan itu atau ilmu faraid itu adalah setengah daripada ilmu. Ya. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu itulah yang paling pertama dicabut dari umatku. Ya. Dan itu kita sudah melihat, ya, fenomenanya sekarang karena sudah jarang kita dapatkan kajian-kajian tentang faraid ini di, ya, majelis-majelis ilmu. Akhirnya orang jadi tabu. Bagaimana pembagian faraid itu? Ya, atur bagi rata saja. Ya, yang penting sama-sama ridho saja. Ya, kalau sama-sama ridho ini dibolehkan sejak awal, ya, untuk apa Allah turunkan ayatnya dengan terperinci? Jadi ayat-ayat warisan itu termasuk hukum-hukum Allah yang Allah detailkan, Allah turunkan secara terperinci, ya, terperinci. Kita akan kaji sebentar, ya. Wa huwa awwal yunza'u min ummati, dan itulah ilmu yang paling pertama dicabut oleh dari umatku. Dan itu yang kami rasakan juga, ya. Ilmu ini sangat gampang sekali hilang, gampang sekali terlupakan. Ya, kami dulu pelajari waktu kuliah di Lipia. Termasuk ilmu yang sangat kami senangi ini, kami gemari, ya, atau sering tekuni. Tapi ketika selesai belajar, selesai sudah tamat, ya, kurang lebih 3 bulan saja tinggalkan ini ilmu karena, ya, sudah selesai bebas dari belajar maksudnya. Tapi sebenarnya ilmunya tidak hilang, ya. Cuma karena 3 bulan ini sibuk dengan urusan-urusan perpindahan dan seterusnya, ya, lanjut kuliah atau apa, akhirnya nggak dipelajari lagi di ilmu, tidak juga menerima konsultasi. Ketika ada yang bertanya, blank, bingung, wah, bagaimana ini? Kenapa tidak tahu? Padahal sangat gampang sekali. Ya, makanya kami bertekad setelah itu untuk terus jaga ilmu, ajarkan, ya, dan terus pelajari dan seterusnya. Ya, dan itulah, ya, terbukti sabda Rasulullah SAW, ilmu ini gampang sekali terlupakan dan juga terlupakan oleh umat, ya. Banyak kaum muslimin, tapi coba kalau kita tanya satu persatu, bahkan orang-orang yang sudah kajian pun juga masih mungkin belum terlalu paham tentang ilmu ini, ya. Itulah pentingnya kita terus mempelajari ilmu ini. Ya, jemaah sekalian yang semoga Allah merahmati kita semua, ya. Di antara bentuk atau di antara kesalahan dalam pembagian warisan itu, ya, kami sebutkan tadi, yaitu langsung dibagi rata, ya, tidak melalui proses pembagian warisan Islam, langsung dibagi rata, ya. Atau di antaranya juga ketika suami meninggal dunia, hartanya langsung dikuasai semua oleh istrinya, ibu bapaknya nggak diberikan, padahal ibu bapaknya masih hidup, ya. Atau disamakan jatah antara anak laki-laki dan perempuan, ya. Tidak mungkin Allah mengatakan, ya, jatah anak laki-laki itu lebih banyak daripada jatah anak perempuan tanpa ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, ya. Setiap hukum Allah ini pasti ada maslahat untuk manusia. Nah, di antara hikmahnya itu adalah anak laki-laki, ya. Ketika dia sudah besar, ya, kenapa dia diberikan jatah lebih besar, 2 kali lipat jatah perempuan? Ketika dia sudah dewasa, maka kalau dia sudah menikah, dia menafkahi istrinya. Dia punya anak, dia nafkahi anaknya. Ya, orang tuanya sudah tidak bisa bekerja, dia nafkahi orang tuanya. Saudarinya tidak punya pekerjaan, ya dinafkahi saudarinya. Ya. Sedangkan perempuan kebalikannya. Ya, statusnya dia kalau dia sebagai istri dinafkahi oleh suaminya. Statusnya dia kalau sebagai anak dinafkahi oleh bapaknya, ya. Sebagai saudara dinafkahi oleh saudaranya, ya, dan seterusnya. Jadi itulah di antara hikmahnya. Makanya Allah mengatakan aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian tidak tahu siapa yang paling mendapatkan manfaat daripada harta-harta kalian. Ya. Sekarang kita masuk kepada ayat-ayat, ya. Ya. Ayat tentang warisan itu, ya. Semua terkumpul di surah An-Nisa. Ya, kalau ada mushaf di HP-nya atau ada al-mushaf di tangannya, silakan dibuka surah An-Nisa dimulai daripada ayat ke-7. Ya. Allah berfirman,
Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Bagi laki-laki mendapatkan jatah, ya, dari harta yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Ya, di sini menjelaskan bahwa anak laki-laki atau siapapun dia, ketika dia laki-laki, dia dapat jatah. Ya, dia dapat jatah warisan dari keluarganya yang meninggal dunia. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Begitupun juga perempuan mendapatkan jatah, ya, mendapatkan jatah warisan dari yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya atau kerabatnya. Ya. Nah, ini perbedaan antara warisan Islam dengan warisan kekufuran atau jahiliyah. Yang dimana ya, agama-agama lain itu membedakan, ya, perempuan itu nggak dapat jatah warisan. Warisan itu hanya diberikan kepada laki-laki yang paling tua, ya, atau laki-laki yang ikut berperang saja, ya. Itu warisan dalam masa jahiliyah. Ya, begitupun juga di negara-negara lainnya, ya, itu tidak memberikan warisan kepada perempuan. Data kalau ada perubahan setelah, tapi yang kami baca dari buku yang kami baca itu, ya, Tahqiqat Mardiyah menyebutkan referensinya bahwa, ya, agama-agama lain pun juga seperti itu, ya. Di sini Allah menyebutkan perempuan dapat jatah, ya, meski mimma qalla minhu au kasur. Meski terkadang jatah perempuan itu lebih sedikit atau terkadang lebih banyak. Jadi tidak berdasarkan masalah gender langsung perempuan harus sedikit saja. Enggak. Ya, terkadang dapat banyak, terkadang dapat sedikit. Siapa yang menentukannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Maha Adil. Allah lebih, ya, mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, kalau kita masih hidup, ketika kita punya anak-anak, kita bagi harta kita kepada anak-anak kita harus berlaku adil. Keadilan dibebankan kepada kita sebagai orang tua. Ya, maka Rasul mengatakan, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Juga berlaku adil kepada istri-istri kita, ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau khawatir tidak bisa berlaku adil kepada istri, maka satu saja. Ya, jangan sampai ke sana lagi ya pembahasannya, ya. Cukup sampai itu saja. Ya. Jadi harus berlaku adil kalau sama kita masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal dunia, maka keadilan itu sudah berpindah, diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berhak membagi warisan itu, ya. Termasuk kami yang paham ilmunya, bukan kami yang membagi sebenarnya. Kami cuma menghitung apa yang telah Allah bagi. Ya, kami cuma menjelaskan, menjabarkan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi ketika ada yang, ya, biasanya ada yang seperti itu, ya, dia konsultasi, ya, terus dijelaskan, dia menolak. Loh, kenapa saya sedikit sekali, Ustaz? Iya, saya yang rawat bapak saya yang belikan obat, saya yang bawa ke rumah sakit dan seterusnya. Kenapa saya dapat sedikit? Ya, tidak adil ini. Ya, kalau begitu silakan komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada saya, ya. Jadi ketika kita mengatakan tidak adil, maka kita menentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi terkadang perempuan sedikit, terkadang dia banyak, ya. Mimma qalla minhu au kasur nasiban mafruḍa. Ya, jatah yang telah Allah tetapkan. Jadi ini sudah tetapan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa diganggu-ganggu gugat, ya. Kalau sudah Allah katakan, iya, dapat setengah, ya setengah. Jangan kita, ya, anulir, ya. Oh, dia itu begini-begini, dia tidak terlalu membantu saat ngurus orang tua, ya, kasih kurangnya saja. Enggak bisa. Sudah Allah tetapkan seperti itu, ya. Nah, itu ayat pertama, ya, di surah An-Nisa ayat ke-7, ya. Kemudian, ya, lompat langsung ke ayat 10. Nah, di sini sudah mulai Allah menjelaskan secara detail pembagian, ya, harta warisan itu. Di ayat ke-10 ini Allah menyebutkan jatah-jatah untuk anak dan orang tua, ya. Jatah untuk anak dan orang tua, bapak ibu, ya. Bapak ibu ke atas dan anak-anak ke bawah semuanya, ya. Allah berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Ya, Allah mewasiatkan kepada kalian, ya, untuk anak-anak kalian, ya.
Lizzakari mislu hazzil unsayain. Nah, ini pembagian pertama untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat jatah anak perempuan. Ya. Itu berlaku kalau anak yang ketika ada orang meninggal dunia, anak yang hidup itu anak laki-laki dan anak perempuan. Iya. Artinya kalau mereka ada laki-laki ada perempuan, maka jatahnya anak laki-laki 2 kali lipat jatah anak perempuan. Misal anak perempuan dapatnya 20 juta, maka anak laki-laki dapat 40 juta. Misalnya hartanya ditinggal mati 60 juta. Yang hidup tersisa 1 anak 1 perempuan. Laki-laki dan 1 perempuan. Maka anak laki-laki dapat 40 juta, anak perempuan dapat 20 juta. Harus 2 kali lipatnya. Ya, itu pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Lizzakari mislu hazil unsayain. Terus pembagian berikutnya, fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Ya. Kalau anak-anak yang ditinggal mati itu cuma perempuan saja, tidak ada laki-laki, dan mereka jumlahnya 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan jatah 2/3 berserikat. Ya, 2/3 dari harta warisan itu. Misal harta warisan tadi 60 juta, ya, maka 40 juta itu, ya, untuk anak perempuan semuanya dibagi sesuai jumlahnya, dibagi rata di situ. Sisanya sepertiganya nanti untuk yang lainnya. Ya, nah itu kalau anak perempuan yang masih hidup, ya, dan jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian, ya, wa in kanat wahidatan falahan nis. Ya, tapi kalau ternyata yang ditinggal mati itu anak perempuan sendiri saja, ya, sendiri, tidak ada anak perempuan lainnya, ya, tidak ada anak laki-laki juga, cuma sendiri dia, maka dia dapat 1/2. Jadi banyak. Itulah Allah katakan tadi, ya, mimma qalla minhu aw kasur. Kadang sedikit, kadang banyak, ya, ketetapan yang telah Allah tentukan. Ya. Kemudian, ya, sekarang jatah untuk orang tua. Lihat tadi detail sekali, ya. Bahkan kalau jumlahnya sekian, jatahnya sekian, ya. Kalau sendiri sekian jatahnya 1/2. Sangat detail Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Tidak mungkin sedetail-detail itu cuma untuk ditinggalkan hukumnya. Tidak perlu pakai itu. Yang penting kita sepakat saja. Tidak mungkin, ya. Ya, tidak mungkin ada ayat-ayat Allah itu boleh ditinggalkan semerta-merta tanpa, ya, dalil yang lain untuk kita tinggalkan, ya. Kalau dia dimansuh, mungkin dinasakh, diamandemen, mungkin kalau ada ayat yang memansuhkannya, tapi tidak ada ayat memansuhkan tentang pembagian tersebut, maka harus tetap dilaksanakan sesuai pembagiannya. Kemudian wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tua, masing-masing mereka, bapak dan ibu, masing-masing mereka dapat 1/6. Kalau yang ditinggal mati itu, ia punya keturunan. Ya, misal saya meninggal dunia, saya punya anak satu saja anak saya, maka ibu bapak saya dapat 1/6, masing-masing 1/6. Ibu 1/6, bapak 1/6. Nanti ada pembahasan tetap plus sisanya. Tapi kalau ada anak laki-laki maka 1/6 saja. Ya, 1/6. Ya, itu kalau ada keturunan. Ya, tapi kalau tidak ada keturunan, misalnya saya meninggal dunia tidak punya anak, maka ibu saya dapat 1/3. Allah katakan, ya, fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ya, kalau tidak punya keturunan, tidak punya anak yang meninggal dunia itu, maka ibunya dapat 1/3. Bapaknya dapat mewariskan juga, tapi jatahnya dibahas di hadis. Ya, jatahnya ibu adalah 1/3. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tapi kalau ternyata saya punya saudara, entah itu saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, jumlahnya itu lebih daripada 1 totalnya semua, maka ibu bukan lagi 1/3, pindah jadi 1/6. Iya. Mungkin sudah agak bingung-bingung ini. Kenapa berubah-berubah dia jatahnya ini? Sedikit berikan bocoran. Ya, kami insyaallah nanti tanggal 28 ada pelatihan. Ya, pelatihan pembagian warisan. Nanti infonya lebih lengkapnya nanti ada teman di luar bagikan infonya. Kemudian fa illam yakul lahu waladun, tadi sudah itu. Ya, jadi ketika kalau ada saudara,
Lebih daripada 1 maka datanya 1/6. Ibu udah 1/6. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ya, Allah katakan pembagian warisan itu dilaksanakan setelah utang dan wasiat telah ditunaikan. Ya, utang dan wasiat telah ditunaikan. Jadi bukan semerta-merta langsung ketika pembagian warisan ada harta ditinggal mati oleh si mayit, harta yang tersisa langsung dibagi warisannya, enggak. Ya, tunaikan dulu hak-haknya, penyelenggaraan jenazahnya, kalau ada biaya-biaya operasional, utangnya, baru wasiat. Wasiat pun juga, wasiat ini ada ketentuannya. Tidak semua wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit itu wajib ditunaikan, bahkan ada yang haram ditunaikan. Apa itu ketentuannya? Singkat saja ini. Wasiat itu ketentuannya adalah tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. La wasiyata li warisin. Rasul mengatakan tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau dia mengatakan nanti untuk anak perempuan saya dapatnya tanah di sana, tidak boleh. Itu wasiatnya tidak sah. Enggak boleh tunaikan, haram ditunaikan. Itu adalah harta warisan, bukan wasiat. Kalau benar misalnya dia wasiatkan kepada misalnya anak yatim, ya, atau anak angkat, ya, atau anak tiri, bukan anak kandungnya, anak tiri, maka itu boleh terima wasiat. Atau cucu perempuan dari jalur perempuan, itu bukan ahli waris, boleh terima wasiat. Ya, misalnya kita punya anak perempuan, ada anaknya perempuan, maka boleh kita berikan. Atau laki-laki, boleh kita berikan, ya. Yang penting di jalur perempuan, maka bukan ahli waris. Itu pun syarat yang kedua apa? Tidak boleh lebih 1/3 dari setelah ditotalkan di pengeluaran utangnya, penyelenggaraan jenazahnya tersisa 90 juta. Maka wasiat itu maksimal cuma 30 juta saja, 1/3-nya saja maksimal. Rasul mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 saja. 1/3 itu sudah banyak. Ya, tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih 1/3, maka yang ditunaikan hanya 1/3 saja. Dikembalikan 1/3. Itu singkat tentang wasiat. Ya. Kemudian Allah mengatakan abaukum wa abanaukum, yang tadi kami sampaikan, ya. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian tidak tahu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu siapa yang di antara mereka yang paling mendapatkan manfaat, ya, paling terasa manfaatnya untuk mereka dari harta kalian. Kita tidak tahu. Mungkin kita mengatakan, "Oh, anak saya ini butuh," ya, atau saudara saya butuh sekali, ya. Itu pengetahuan kita terbatas. Tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Maka ya kita mau tanding-tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, ya. Kemudian Allah katakan faridatan minallah, ketetapan dari Allah. Ini dalil yang menguatkan lagi bahwa ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dirubah-rubah, ya, karena sudah faridah, ketetapan, wajib, ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya. Itu ayat ke-11 tentang anak-anak dan orang tua. Nah, sekarang pindah ke ayat ke-12, ya. Ayat ke-12 ini tentang suami istri dan saudara-saudara. Berapa jatahnya suami, berapa jatahnya istri, dan juga saudara-saudaranya, ya. Allah katakan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya. Kalian laki-laki, seorang suami, ya, mendapatkan 1/2. Ya, kalau istri kalian meninggal dan istri kalian tidak punya anak. Ya, anaknya istri, ya, bukan anaknya kita dihitungnya, tapi anaknya istri. Karena bisa saja istri sudah punya anak daripada suami sebelumnya. Ya. Terus sama kita tidak punya anak. Maka yang dihitung adalah tetap dia punya anak. Jadi hitungannya adalah bagaimana, apakah si mayit itu punya anak atau tidak punya anak. Kalau istri kita meninggal dunia ada anaknya meskipun dari suami sebelumnya, ya, maka kita bukan dapat 1/2. Allah katakan, ya, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Ya, kalau istri kalian meninggal dunia dan ada anaknya, anak dari kamu atau dari suami sebelumnya, ya, maka kamu lagi suaminya hanya mendapatkan 1/4, turun, ya, jatah kita. Kemudian mim ba'di wasiyatin yusina biha audain, ya, setelah ditunaikan utangnya, dilunasi utangnya dan ditunaikan wasiatnya apabila dia berwasiat. Kemudian walahunna rubu'u mimma taraktum, ya, in lam yakul lahunna lakum walad. Istri-istri kalian
dapat 1/4. Kalau kalian meninggal, suaminya meninggal ini, ya, dan tidak punya keturunan, ya. Meski misalnya saya punya 4 istri, misalnya, ya. Saya punya 4 istri. Istri pertama tidak punya anak. Istri kedua, 3 ada anak dari saya. Maka istri pertama saya meninggal. Saya meninggal dunia. Istri pertama dapat berapa? Ya, bukan dapat 1/4, tapi dapat 1/8 karena ada anak saya dari istri yang lain. Jadi bukan dihitung daripada istri saya meninggal. Yang penting saya punya anak. Mau dari istri pertama, istri kedua, yang penting saya punya anak. Maka istri dapatnya 1/8, bukan 1/4. Ya, kalau tidak punya anak, semua 4 istri saya ini tidak punya anak, saya tidak punya anak, ataupun istri yang sudah meninggal dunia, ataupun yang sudah saya ceraikan, saya tidak punya anak sama sekali, maka barulah istri saya dapat 1/4. Itu pun 1/4, ini dibagi rata sesuai jumlah istrinya. Kalau istrinya 2, maka 1/4 dibagi 2. Ya. Istrinya 4, 1/4 dibagi 4, dapatnya 1/16 masing-masing. Iya. Jadi berkurang jatahnya, ya. Ya. Mungkin ini pertimbangan. Ya, tapi kalau punya anak saya meninggal dunia, maka istri dapat 1/8. Turun lagi jatahnya dia, 1/8. 1/8 itu pun juga dibagi sesuai dengan jumlah istri. Ya, tambah berturun lagi, ya. Itu setelah ditunaikan utang mimba diwasiyatin, ya. Tusuna biha audain, ya, setelah wasiat ditunaikan dan juga utang. Itu untuk suami istri. Yang berikutnya, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Ini kalau seorang meninggal dunia tidak punya anak dan tidak punya bapak, tapi dia punya saudara, ya. Dan saudaranya itu saudara seibu, ya. Dan jumlahnya 1 orang saja, maka dia mendapatkan 1/6, ya. Lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus, ya. Fa in kanu aksar min zalika fahum syuraka fi sulus, ya. Kalau mereka jumlahnya lebih daripada 1, saudara seibu ini, saudara atau saudari seibu, maka mereka berserikat pada jatah 1/3, ya. Mimba di wasiatin yusabiha audain ghairu mudhar, setelah wasiat ditunaikan ataupun utang dilunasi, ya, tanpa ada yang dimudaratkan. Wasiatan minallah, ini penegasan lagi bahwa ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat harus ditunaikan, ya. Wallahu alimun halim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Di sini fokus ayat ke-13 dan 14, ya. Bahwa pentingnya masalah pembagian warisan ini harus sesuai dengan hukum Islam. Allah katakan tilka hududullah. Setelah menjabarkan pembagian-pembagiannya itu, Allah menyebutkan di ayat berikutnya, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan Allah, batas-batasannya, ya. Yang dimana tidak boleh kita lampaui batas-batasan tersebut, harus kita, ya, laksanakan. Allah katakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim." Jadi kalau kita melaksanakan tadi pembagian tersebut sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas kita dengan memasukkan kita dalam surga, kekal di dalamnya, ya, dan itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Tapi ternyata kebalikannya, kalau kita melanggarnya, tidak membagi sesuai dengan aturan Islam, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulah." Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, ini secara umum. Durhaka, kita tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya, tidak mau menjauhi larangannya. Kemudian Allah katakan, "Wa yata'adda hududahu." Kemudian dia melampaui batas. Ya, maksudnya bagaimana? Dia tidak membagi harta warisan sesuai dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Yata'adda hududahu. Ya, melebihi. Tadinya anak laki-laki dapatnya sekian 10 juta, ya, dia mau ambil banyak-banyak, jadi 50 juta. Ini melampaui batas. Melampaui batas-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Allah katakan, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron. Dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Yudkhilhu naran, enggak cukup sampai di situ. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Cuma ulama menjelaskan, menjabarkan atau menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud ayat ini yang dikekalkan dalam neraka apabila dia menentang kewajiban pembagian warisan sesuai aturan Islam itu. Menentang, mengatakan, tidak wajib itu bagi seperti itu, bagi rata saja, bagi begini-begini saja, dia mengatakan tidak wajib, maka menentang hukum Allah, itulah yang Allah kekalkan dalam neraka. Nauzubillah. Karena ini hukum Allah, nggak boleh tentang. Tapi kalau dia membaginya tidak sesuai aturan Islam, bukan karena menentang, tapi karena tidak mampu, atau mungkin karena dia tidak tahu, atau karena dia tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memahamkan saudara-saudaranya, maka dia berdosa saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya, artinya itu karena kelemahannya dia. Ya, dia melanggar batas-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun ternyata dia sudah berusaha untuk membagi sesuai aturan Islam, ya, tapi saudaranya tidak sepakat, maka dia hanya boleh mengambil jatahnya saja. Di situ dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Misalnya begini, saya punya keluarga, meninggal satu orang, bapak misalnya. Kemudian jatah saya ini setelah dihitung pembagian warisan itu dapatnya 30 juta. Ya. Tapi setelah dibagi rata, karena saudara-saudara maunya bagi rata, tidak mau tidak mau sesuai aturan Islam, maka kita tidak bisa memaksakan, ya. Tapi ketika dibagi rata malah dapat banyak atau dapat sedikit, misalnya dapat sedikit, ya, maka kita ikhlaskan itu yang kurang. Kalau dapat banyak, maka kita kembalikan, ya, kita harus tidak boleh terima lebihnya. Terima 50 juta, maka kita keluarkan 20 jutanya untuk berikan ke ahli waris yang lebih berhak sesuai pembagian Islam tersebut. Kalau di situ kita tidak berdosa, maka bagaimana selamat daripada dosa tersebut adalah ketika ada orang yang meninggal, ada harta warisannya, maka bahagi dulu, hitung dengan pembagian warisan Islam. Adapun setelahnya tidak terrealisasi, kita sudah selamat. Misalnya apa? Kita sudah tahu ini jatah saya sekian. Kemudian semua bersepakat, bagaimana kalau kita bagi rata saja? Kan sudah tahu jatahnya masing-masing, ya. Kita bagi rata saja dan semua sepakat, maka ini tidak berdosa. Harus tahu dulu jatahnya. Masalahnya yang kebanyakan sekarang belum tahu jatahnya, langsung dibagi rata. Dari mana dia tahu kalau jatahnya sekian, lebih banyak atau lebih sedikit? Ya. Kan sebenarnya kalau kita bagi rata, misalnya kita kurang jatah kita, maka sejatinya kita itu sedang mensedekahkan hak kita kepada yang lain. Masalahnya kalau kita punya jatahnya sedikit, memang apa yang kita sedekahkan? Ya, malah haknya orang lain yang kita ambil. Makanya ulama mempersyaratkan kalau mau berdasarkan kesepakatan harus dibagi dulu, dihitung dulu sesuai pembagian Islam. Semua ahli waris tahu jatahnya masing-masing dulu. Kalau sudah tahu, barulah mereka boleh bersepakat. Itu pun tidak boleh ada keridoan mengatakan ini lebih baik daripada hukum Islam, tidak boleh. Harus kita meyakini hukum Islam lebih baik. Ya, cuma ya ada kondisi yang tidak bisa kita jalankan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal tersebut. Itu kemudian nanti di ayat lagi 176 di akhir surah An-Nisa, di situ membahas tentang saudara-saudara kandung dan juga saudara-saudara sebapak, ya. Yang dimana ya di ayat tersebut juga Allah menyebutkan lizzakari mislu hadzil unsayain. Kalau saudara kandung itu laki-laki dan perempuan, maka jatahnya ya 2:1. Laki-laki 2 kali lipat jatahnya anak saudara perempuan. Baik saudara kandung ataupun saudara sebapak. Ya. Saya kira itu mungkin ya yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini. Lebih baik mungkin kita buka tanya jawab, karena biasanya tanya jawab ini yang banyak masalah-masalah yang timbul, ya, yang bisa kita lebih terbuka wawasan kita. Ada pertanyaan? Ya. Oh, sudah masuk maghrib ya. Dua aja. Iya. 2. Katanya 2 saja pertanyaan. Ya, kita beri kesempatan di sisi sini dulu. Ada? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan tidak ada suaminya, apa namanya terhadap suami, apalagi anaknya. Kemudian dia meninggalkan suatu harta, bagaimana statusnya harta itu? Bagaimana? Bahwa om atau tante punya harta, tetapi mereka tidak punya anak. Tidak punya pasangan juga. Tidak ada suami, tidak ada istrinya misalnya. Iya. Ada saudaranya. Iya. Iya. Jadi ketika seorang meninggal dunia, ya, tidak ada anak, tidak ada pasangan, ya, dan orang tua sudah meninggal juga, maka saudara-saudaranya itu mendapatkan jatah warisan dari dia. Ya. Untuk yang lebih kuat adalah saudara kandung. Saudara kandung. Iya. Tapi saudara seibu dapat 1/6. Itu dulu lebih didahulukan karena dia adalah ahli waris fard, ya. Kalau sendiri 1/6. Kalau mereka lebih daripada 1, maka dia 1/3 dibagi rata. Ya, sisanya nanti. Jadi tadi 1/3 itu sudah diberikan kepada saudara seibu. Ini saudara seibu adalah ibu dan kita dan dia, ibunya sama, beda bapak. Ya, ya, beda bapak. Mungkin suami sebelumnya sudah cerai, ya, kemudian menikah lagi. Maka dapat 1/3 untuk kalau mereka 2 atau lebih. Sisanya itu barulah diberikan kepada saudara kandung. Saudara kandung ini, ya, dapatnya 2/3 karena tersisa sudah sisanya. Kalau dia sendiri, ya, laki-laki. Kalau perempuan dapat 1/2 saudari kandung. Ya. Memang sini agak untuk kajian memang lebih agak rumit dipahami karena memang kita sedang mengkaji, mentelaah. Tapi kalau untuk yang kami akan laksanakan di tanggal 28 itu pelatihan. Pelatihan di situ lebih interaktif dan memang banyak contoh-contoh kasus dan praktek dan materi yang terstruktur. Itu kami laksanakan 1 hari dari pagi sampai jam 5 sore. Insya Allah itu bisa paham semuanya. Ya, sampai alhamdulillah sudah banyak yang kami latih dan mereka bisa menghitungnya dengan benar. Ya. Kalau memang Bapak berminat bisa nanti ikut pelatihan tersebut. Itu kalau kondisinya dia meninggal tidak punya anak, tidak punya pasangan, ya, tidak punya orang tua, tapi punya saudara. Iya, gitu. Mungkin, ya, sedikit lagi, ya. Dia punya saudara, ya. Dia punya cucu kemanakan. Apakah cucu kemanakan itu? Cucu kemanakan. Iya. Dia punya keponakan, punya cucu. Cucu dari keponakan, maka nggak dapat. Ya. Yang ahli waris itu cuma sampai keponakan. Itu pun keponakan hanya laki-laki saja, tapi dari saudara kandung atau saudara sebapak. Kalau dari saudari perempuan bukan ahli waris. Keponakan dari saudari, misalnya saya punya saudara perempuan, dia punya anak, maka anaknya itu bukan ahli waris saya, ya. Tapi kalau saya punya saudara kandung laki-laki dan dia punya anak, maka anaknya itu dapat ahli waris selama saudara ahli waris di atasnya itu terhalang semua, meninggal semua. Tapi kalau masih ada bapaknya, maka nggak dapat anaknya, iya, terhalang. Atau saya punya anak, maka saudara nggak dapat. Jadi saudara kandung itu terhalang kalau kita punya keturunan, ya, tidak punya keturunan. Kalau tidak punya dan tidak punya bapak sudah meninggal juga, barulah saudara kandung itu bisa dapat dan saudara sebapak, iya. Oke, yang di belakang tadi, ya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya agak kurang jelas kedengarannya. Bisa mungkin maju-maju, Pak? Maju-maju, Ki, supaya. Ya.
Ya. Oke. Terkait masalah pembagiannya, ya, kalau dia berupa aset, ya, maka dia bisa dua versi. Versi pertama itu dijual semuanya, ya, baru dibagi sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ya, rumah yang di pinggir jalan, rumah yang di lorong dijual semuanya dulu. Hasil penjualannya itu ditotalkan, baru dibagi sesuai pembagian jatah warisan itu. Itu versi pertama. Versi yang kedua, kalau dia tidak mau jual rumah, dia mau miliki jual tanah, dia mau miliki tanah itu, dia mau pakai investasi misalnya atau apa, ya, maka ditotalkan dulu berapa taksirannya harga tanah yang di pinggir jalan dan di lorong itu, ditotalkan. Setelah ditotalkan, dihitung berapa jatahnya dia. Kalau ternyata jatahnya dia sesuai dengan haknya dia, misalkan 2 kali lipatnya jatah perempuan, dan ternyata itu sesuai dengan harga yang ada pada harga taksiran yang ada pada tanah yang di pinggir jalan, maka dia boleh ambil. Kalau ternyata tidak bisa, ya, maka masing-masing misalnya tanah yang di pinggir jalan itu sebagian 2/3-nya itu, ya, untuk laki-laki, 1/3-nya untuk perempuan. Begitupun yang didorong juga. Jadi per aset dibagi. Kalau memang tidak mau dijual, seperti itu. Jadi ada dua versi. Ya. Dipahami Pak ya? Iya. Insya Allah kalau ikut pelatihan bisa langsung hitung dengan sendirinya. Ini saudara Fadli, ya, sama juga namanya, alumni pelatihan juga. Iya, kalau kita tanya beliau insya Allah sudah bisa membaginya juga, masya Allah. Iya. Oke, saya kira cukup ya, karena sudah 2 pertanyaan tadi, pas-pas juga sudah masuk waktu Isya. Iya, kami mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Iya, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kesalahan dari kami pribadi dan juga syaitan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.